Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue. Kali ini gue akan mereview buku lagi, tapi dengan judul yang berbeda. Judulnya adalah Tanpamu Kami Bukan Apa-apa. Kisah-kisah inspiratif para pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sebetulnya buku ini gue beli waktu gue dapat tugas dari dosen untuk membedah satu buku. Cuman karena waktu itu dikasih rentang waktunya hanya 1 minggu dan gue gak yakin kalau gue baca buku yang bahasanya berat selesai dalam 1 minggu, jadi gue pilih buku ini. Jadi buku ini tuh sebetulnya adalah buku yang berisi kisah-kisah dari orang-orang yang berbeda gitu loh. Jadi kayak lebih mirip cerpen. Gue pun membacanya jadi kayak berasa baca novel dan lebih santai. 1 minggu itu malah terlalu banyak harinya waktu gue ngabisin buku ini. 3 hari sih gue selesai bacanya. Buku ini karangan Miyoshi Arifiansyah, gue udah bilang belum ya? Nah, terus diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Memang rentang waktunya kayak agak lama, tapi yang namanya pengalaman dan ilmu pengetahuan dari orang lain nggak ada yang namanya kadar kadaluarsanya, ya nggak? Kecuali makanan kan ada kadar kadaluarsanya, kalau ilmu tuh nggak ada. Nah, di buku ini terbagi menjadi 5 subbab. Ada inspirasi ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di masing-masing inspirasi itu, nih, bisa kalian lihat, ada 4 cerita. Berarti kalau ditotalin, 4 dikali 5 tuh di sini ada 20 cerita dari orang-orang yang berbeda. Ada dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, sampai ke guru les. Berhubung, percaya nggak percaya gue adalah guru TK, jadi gue akan mereview sedikit salah satu kisah tentang guru TK. Di sini ada judulnya Guru TK Profesi yang Mulia. Ada seorang guru yang namanya Bu Ami. Dia itu menjadi guru TK karena terpaksa. Kenapa? Karena waktu itu dia nikah muda, terus dia terpaksa harus ikut suaminya merantau ke daerah industri, dimana daerah industri itu kayak jauh banget dari jangkauan gitu ya, dari jalan raya. Terus sekolah yang baru berdiri di situ adalah TK. Berhubung gitu kan, Bu Ami tuh pengen nunjukin kalau saya tuh walaupun udah menikah, tapi saya tetap bisa beraktivitas, saya masih bisa berkarya gitu kan, nggak dikekang di rumah gitu kan. Terus juga dia karena selalu dinyinyirin oleh tetangganya, bukannya istrinya si bapak ini tuh lulusan sarjana ekonomi ya, kok diem sih di rumah, kok nggak punya kerjaan sih gitu. Akhirnya Bu Ami pun ya mau nggak mau, karena di situ adanya cuman sekolah TK, ya udah dia pun akhirnya mengajar di TK tersebut. Tapi ketika dia mengajar di TK tersebut, kemudian ketika ada acara reuni nih, biasanya kan kalau misalnya orang udah jadi lulusan gitu kan suka ada acara reuni gitu ya. Nah, waktu itu dia datang tuh ke acara reuni teman-temannya. Terus sama teman-temannya waktu itu ditanya, Ami udah lama banget gak ketemu, Mi sekarang sibuknya ngapain gitu. Terus waktu Bu Ami bilang, aku ngajar. Oh iya, Mi serius, ngajar di mana? Di TK. Terus air wajah teman-temannya tuh kayak seolah berubah gitu loh waktu tahu kalau misalnya Bu Ami itu cuma ngajar di TK gitu. Kok ngajar di TK sih, sayang banget, padahal kan IPK lo waktu dulu gede, Mi gitu. Kayak sangat menyayangkan banget. Banyak teman-teman mereka tuh yang ya teman-teman Bu Ami yang pada kaget. Mereka tuh sampai kayak nggak percaya gitu kalau Bu Ami yang pinternya melintir itu malah menjadi guru TK. Dan makin kesini ketika Bu Ami ditanya sama teman-temannya kerjanya apa, kesibukannya apa, sampai ke gajinya berapa, pertanyaan kayak gitu seolah mengganggu dia, seolah-olah pertanyaan itu tuh menyedihkan gitu terdengarnya. Padahal dulu pertanyaan kayak IPK lo berapa itu tuh kayak pertanyaan yang B aja gitu. Tapi sekarang kalau ditanya kayak gitu, Bu Ami kayak berusaha menghindar sebisa dia. Nah, tapi kemudian ketika 1 tahun Bu Ami kenalan dengan anak-anak, ada di dunia TK gitu, dia ngerasa kayak, kok orang-orang pada meremehkan profesi ini sih? Kok akhirnya saya pengen teriak ya ke orang-orang, pekerjaan jadi guru TK itu gak mudah loh.
nggak segampang yang orang lain kira. Kalau misalnya kita lagi kesel nih sama kerjaan kantoran misalnya ya kan, kita bisa lempar laporannya, banting kertasnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita marah sama anak kecil kan kita nggak bisa ngapa-ngapain mereka, lagian itu kan nggak baik gitu kan. Kita tuh kayak diuji banget kesabarannya. Tapi lewat anak-anak kecil juga akhirnya Bu Ami belajar kalau anak-anak kecil itu selalu apa adanya dan gak ribet kayak orang dewasa. Dari anak-anak kecil tuh Bu Ami belajar bahwa kalau mau melakukan sesuatu harus penuh sukacita loh kayak anak kecil. Bahkan dari anak kecil tuh Bu Ami belajar gak ada yang namanya balas dendam. Ketika anak kecil berantem, ya mereka akhirnya akan baikan gitu, mereka gak akan ribut-ribut lagi. Beda kan kalau misalnya orang dewasa kalau berantem, beda lagi, luar biasanya. Jadi sampai kemudian di 1 tahun itu Bu Ami menyimpulkan guru TK adalah profesi yang sangat mulia. Banggalah menjadi guru TK karena itu artinya Anda terpilih menjadi pencetak generasi muda sedari dini. Jadi selain kisah Bu Ami tadi masih ada satu lagi kisah tentang guru TK. Itu ada di bagian inspirasi sebentar gue lihat dulu. Inspirasi keempat. Judulnya Belajar Ekspres Menjadi Guru TK. Kalau ini adalah kebalikannya dari Bu Ami. Kalau Bu Ami kan tadi kayak terpaksa karena keadaan, karena situasi, terus karena nggak mau dinyinyirin orang, kok diem terus di rumah sih gitu. Tapi kalau yang ini tuh karena pure pilihan dia sendiri, dia pengen jadi guru TK. Karena apa? Karena seringkali dia tuh mengamati kalau orang yang rata-rata jadi guru TK tuh sebenarnya dilatar belakangi karena keterpaksaan, bukan tulus atau panggilan dari hati. Nah terus gimana ceritanya kalau orang yang gak punya niat yang lurus mau jadi guru TK? Apa nanti gak bermasalah ke psikologis anak gitu? Karena galau kayak gitu akhirnya dia memilih untuk menjadi guru TK. Dia nggak dihalang-halangi oleh bapak dan ibunya sih, justru bapak dan ibunya mendukung, apalagi bapaknya tuh bilang, kan kuliah itu untuk mencari ilmu dan bentuk pola pikir, ya udah kalau kamu mau jadi guru TK silahkan, itu adalah pilihan kamu. Segitu reviewnya ya teman-teman tentang buku Tanpamu Kami Bukan Apa-apa ini. Jadi kalau menurut gue sih buku ini cocok banget untuk kalian-kalian yang masih ragu sebenarnya pilihan gue untuk menjadi guru TK itu udah lurus belum sih? Udah bener-bener panggilan dari hati belum sih gitu. Ini juga cocok sih supaya untuk meyakinkan diri kita lagi kalau misalnya untuk menjadi guru itu kita harus tulus, kita harus lillah gitu kan. Walaupun kayaknya profesi guru itu dianggapnya cuma sebagai sampingan, pinggiran, terbelakang, bahkan kayaknya nggak terlihat di mata orang-orang. Padahal kan apapun profesinya, selama itu bertujuan baik, bermaksud baik, punya dampak yang besar dalam pembangunan. Sama dengan profesi-profesi yang lain. Jadi tuh nggak ada lagi yang namanya kasta dalam bidang profesi. Segitu dulu video dari gue, semoga kalian suka, semoga punya gambaran. Gambarannya adalah kalau kalian mau bedah buku atau meresensi buku, carilah buku yang itu mudah untuk dioperasionalkan oleh otak kalian. Jangan yang berat-berat dulu, kecuali kalau rentang waktunya sebulan gitu. Ya bolehlah pakai buku yang lumayan berat gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau boleh sih ramein di bawah gitu tentang buku-buku yang udah pernah lu baca tentang keguruan ini. Segitu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.